Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya meminta kalian untuk menjelaskan secara singkat tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad, maka pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Silakan disimak ya. Untuk pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama tentang sejarah dakwah Rasulullah dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Untuk sejarah dakwah Rasulullah ada 3 bahasan, yaitu tentang kondisi masyarakat Arab pada jahiliyah, yang kedua ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, dan yang ketiga tentang ajaran Islam pada periode Mekah. Sedangkan untuk strategi dakwah Rasulullah itu sendiri ada 3 bahasan juga, yaitu pertama tentang dakwah sembunyi-sembunyinya, yang kedua dakwah secara terang-terangan, dan yang ketiga adalah reaksi kaum kafir Quraisy. Yang pertama tentang kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Dikatakan jahiliyah atau kebodohan karena pada saat itu sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu tidak mengenal tentang adanya agama, moral, dan hukum. Kenapa? Karena pada saat itu banyak dari mereka yang masih menyembah berhala, terus suka mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok, dan segala macam. Tetapi itu semua ya merupakan hal-hal buruk dari masyarakat Arab. Ada yang baiknya, yaitu apa? Jujurnya. Karena bangsa Arab terkenal akan kejujurannya. Selanjutnya, pembahasan tentang Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul ketika terjadi peristiwa turunnya wahyu yang pertama yang berupa surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Ya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di usia 40 tahun. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad menyendiri, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, ya, maka dituntunlah Nabi Muhammad untuk membaca surat atau ayat-ayat dalam surat Al-Alaq tersebut. Kejadian ini langsung diadukan oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah. Setelah 2 tahun dari turunnya wahyu yang pertama, turun pula wahyu yang kedua, masih di tempat yang sama, yaitu Gua Hiro. Apa itu wahyu yang kedua? Yaitu surat Al-Mudaththir yang isinya adalah tentang perintah berdakwah. Atas hal inilah maka Rasulullah berdakwah untuk mengenalkan atau mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Arab. Ya. Dakwah yang Rasul lakukan itu terbagi menjadi 2 tahapan, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, selama 13 tahun berdakwah di Mekah, turun ayat-ayat Al-Quran sebanyak 4.726 ayat dari 89 surat. Nah, surat-surat yang turun pada saat itu dinamakan sebagai surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah. Selanjutnya, ajaran-ajaran Islam periode Mekah. Dakwah Rasulullah lebih banyak mengutamakan yang pertama tentang keesaan Allah. Salah satunya adalah seperti yang tercantum dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ketauhidan, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, dijelaskan dan pula tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Jadi
Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada masyarakat Arab pada saat itu tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan atas apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia ini. Selanjutnya adalah tentang kesucian jiwa. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, banyak masyarakat Arab yang waktu itu sebelum Islam datang jiwanya masih kotor, dinamakan kotor karena banyak dari mereka yang masih melakukan perbuatan berzina, mabuk-mabukan, mencuri, merampok. Itu kan berarti adalah contoh dari jiwa-jiwa yang kotor. Maka dari itu dakwah Nabi Muhammad salah satunya adalah tentang kesucian jiwa seperti yang tercantum dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Dan yang terakhir yang beliau sampaikan adalah tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Seperti dalam sabda Rasulullah, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ya. Jadi ajaran-ajaran Islam yang beliau lakukan kepada masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu ada 4 poin. Yang pertama tentang keesaan Allah, yang kedua tentang kesucian jiwa, yang ketiga persatuan dan kesatuan, yang keempat apa ya tadi ya, lupa saya, maaf ya. Lanjutnya, nah kita mulai bahas tentang strategi dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Yang pertama tentang dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama 3-4 tahun. Ya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan karena beliau yakin bahwa masyarakat Arab masih mempertahankan dengan erat budaya nenek moyangnya. Apa itu? Menyembah berhala. Jadi kalau misalkan secara langsung terang-terangan belum tentu mereka mau menerima. Makanya Rasul menggunakan cara sembunyi-sembunyi ini. Nah, dari cara-cara sembunyi ini didapatlah 10 orang yang disebut dengan as-sabiqunal awalun, yaitu yang pertama Siti Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad. Yang kedua Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi Muhammad. Yang ketiga Zaid bin Haritsa, pembantu dari Nabi Muhammad. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan terakhir adalah Talha bin Ubaidillah. Nah, 10 orang inilah sekali lagi yang disebut dengan as-sabiqunal awalun. Nah, pusat kegiatan dakwah ini dilakukan di rumah Arkam bin Abil Arkam. Selanjutnya, dakwah secara terang-terangan. Setelah tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau melakukan dakwah secara terang-terangan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94 ya. Nah, apalagi setelah masuknya Umar bin Khattab, maka dakwah secara sembunyi-sembunyi mulai ditinggalkan dan langsung menggunakan dakwah secara terang-terangan. Cara-caranya seperti apa? 1. Mengundang keturunan Bani Hashim untuk jamuan makan dan menyebarkan Islam, tapi mereka belum mau menerima Islam. Yang kedua, mengumpulkan seluruh penduduk Mekah untuk mendengarkan dakwanya. Pada saat ini ya, Abu Lahab menghina dan mengejek Rasulullah. Nah, sebagai balasannya turunlah surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Nah, dari dakwah secara terbuka inilah masuk dua tokoh kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang nantinya tewas atau meninggal pada perang Uhud, dan Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah reaksi dan hambatan-hambatan dari kaum kafir Quraisy. Sebenarnya banyak ya, tapi saya hanya memberikan 3 contohnya saja. Yang pertama, banyak tokoh Quraisy yang memujuk Abu Thalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad agar tidak lagi memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya siksaan yang dialami oleh sahabat dan para pengikut Nabi, seperti
Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang Bilal bin Rabah yang merupakan budak yang masuk Islam, yang tubuhnya diikat di padang pasir dan ditindih dengan batu besar. Selanjutnya adanya pemboikatan yang isinya tidak boleh berbicara, menikah, dan melakukan jual beli dengan orang-orang Islam dan Bani Hashim. Nah, pengumuman pemboikatan ini dipajang atau dicantumkan di dinding Ka'bah. Selama 3 tahun ini pemboikatan ini berlangsung, sehingga mengakibatkan orang-orang Islam dan Bani Hashim menderita. Dan Allah membalasnya, pengumuman pemboikatan itu hancur dengan sendirinya karena tergigit oleh rayap. Demikianlah sejarah tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.